萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sepasang telapak tangan berdarah dan telapak api berwarna hijau saling bertabrakan di dalam kabut berdarah. Gelombang udara yang menakutkan menyebar dari kedua tangan mereka, menyebabkan kedua tetua sekte darah yang berada di samping tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat. Hanya ada keheningan sesaat setelah kedua telapak tangan bertabrakan di dalam kabut berdarah sebelum suara melengking yang mengandung ketakutan terdengar. Api? Sialan, kamu benar-benar memiliki api surgawi. Suara melengking baru saja jatuh ketika gelombang udara panas lainnya menyebar dari dalam kabut berdarah. Saat gelombang udara bergulir, kabut berdarah yang menyelimuti udara dan daratan langsung terpanggang oleh udara panas hingga menjadi jauh lebih tipis. Suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba terdengar di dalam kabut yang menipis secara bertahap. Dengan cepat mengikuti ini, sebuah bayangan menempel di dekat tanah saat melesat keluar dari kabut berdarah. Kakinya meninggalkan bekas luka yang dalam, panjangnya hampir 10 meter di tanah sebelum akhirnya dia menabrak batang pohon dengan keras. Bahunya bergetar dan batang pohon itu langsung terbelah menjadi dua. Dengan punggung bersandar pada batang pohon, kaki sosok manusia menjadi lemah dan tubuhnya roboh. Tangannya menopang dirinya di tanah saat darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Suara napas yang serak dan tergesa-gesa terdengar berulang kali seperti lenguhan. Pemimpin sekte junior, tatapan kedua tetua sekte darah melesat ke arah sosok manusia yang berada dalam kesulitan yang sangat parah. Wajah mereka berubah drastis saat mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fan Ling akan berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seseorang yang kekuatannya hanya seperti Dadoushi. Setelah dia menggunakan teknik Dou yang kejam dan aneh seperti tulang transformasi telapak jahat berdarah, seluruh tubuh Fan Ling bergetar saat dia berdiri dari tanah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tangannya yang hangus. Syok tanpa sadar melintas di wajahnya yang pucat, mengeluarkan beberapa batuk hebat saat dia mengangkat kepalanya dan menyapu pandangan ke arah kabut berdarah yang menipis secara bertahap. Mengikuti keheningan mereka bertiga, area ini juga turun menjadi suasana yang tenang. Namun sesaat kemudian, suara langkah kaki perlahan terdengar dari kabut darah yang samar menyebabkan ekspresi mereka bertiga berubah total. Suara langkah kaki secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih jelas. Kabut berdarah juga diam-diam menghilang. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus api berwarna hijau muncul di hadapan mereka bertiga. Saat mereka mengamati sosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api hijau dan merasakan nafas panas yang samar-samar merembes keluar, kedua tetua sekte darah merasakan bahwa doki di tubuh mereka mulai sedikit tersumbat saat beredar. Mata mereka segera menyusut saat mereka tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget di tubuhnya. Apakah api surgawi? Metode Ki sekte darah agak tidak lazim dan sengaja mengambil rute gelap dan dingin. Elemen api dan segala sesuatu tentangnya adalah aliopati alam yang lain. Tentu saja penaklukan timbal balik ini hanya berkaitan dengan doki tipe api normal. Jika mereka bertemu api alam bumi dan langit seperti api surgawi, itu akan seperti tikus bertemu kucing. Pertemuan semacam ini berarti penindasan mutlak di mana tidak ada kekuatan balasan sedikit pun. Dalam aturan pertama sekte darah tertulis bahwa jika mereka bertemu orang kuat dengan api surgawi, mereka harus segera mundur. Dari sini dapat dilihat sejauh mana metode Ki dari sekte darah akan ditekan oleh api surgawi. Terlebih lagi ketika seseorang dari sekte darah bertarung dengan seseorang yang memiliki api surgawi, mereka akan mengalami kesulitan menampilkan bahkan 50 atau 60% dari kemampuan tempur mereka. Namun beruntung bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki api surgawi.
Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Darah jarang bertemu dengan orang kuat yang memiliki api surgawi. Kali ini, di sisi lain, kelompok Fan Ling ditakdirkan untuk sangat tidak beruntung. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu ingin melawan Sekte Darah kami? Selama kamu mundur, aku akan menggunakan nama pemimpin Sekte Junior dari Sekte Darah untuk bersumpah bahwa aku pasti tidak akan mengejar masalah ini. Fan Ling berdiri dan berjuang untuk berkumpul bersama dengan kedua sesepuh saat dia berteriak keras. Kamu ingin menunda sampai Fan Lao bergegas? Senyum Xiaoyan cerah, tetapi menyembunyikan rasa yang sedingin es. Dalam satu kalimat dia mengungkapkan tujuan Fan Ling. Ekspresi Fan Ling sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Matanya menatap tajam ke wajah yang jauh lebih muda darinya. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana pada usia yang begitu muda, pemuda ini memiliki api surgawi yang menakutkan, yang bahkan ditakuti oleh ayahnya, serta pikiran yang luar biasa. Pemimpin Sekte Junior, pergilah, aku akan menahannya. Dengan kekuatan pemimpin Sekte, aku pikir dia seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan Penatua King dari Sky Serpent Mansion. Selama kita menundanya sebentar, kita akan bisa bertahan sebagai pemimpin Sekte tiba. Penatua Luo yang masih memiliki sisa kekuatan memegang pisau panjang di tangannya. Meskipun ketakutan akan api surgawi memenuhi hatinya, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Xiaoyan saat ini. Fan Ling pun mengatupkan giginya saat dia mendengar kata-kata Penatua Luo. Dia menyeret tubuhnya yang terluka, berbalik dan berlari. Melihat Fan Ling yang tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri, Xiaoyan tiba-tiba tersenyum, tubuhnya tidak bergerak. Fan Ling berbalik dan berlari agak jauh. Ketika dia tidak merasakan pertempuran sengit di belakangnya, keraguan muncul di dalam hatinya. Keraguan ini baru saja muncul ketika di sudut matanya yang tidak yakin menangkap kilatan bayangan 7 warna. Bayangan 7 warna hilang dari matanya dalam sekejap, tetapi itu tidak diabaikan oleh Fan Ling, yang seperti burung di tepi. Kecepatan di mana dia bergegas ke depan terhenti, namun tidak menemukan apapun ketika tatapannya menyapu ke segala arah. Dia mengerutkan alisnya, baru saja akan terus melarikan diri ketika rasa sakit yang hebat, seperti lubang yang dibor melalui hatinya ditransmisikan dari dadanya. Fan Ling perlahan menundukkan kepalanya dan secara kebetulan melihat bayangan 7 warna yang masuk melalui punggungnya dan menembus dadanya. Setelah bayangan 7 warna menembus dadanya, itu berubah menjadi ular kecil 7 warna yang panjangnya tidak sampai setengah kaki di bawah mata Fan Ling. Aku akan mati kali ini. Rasa sakit yang hebat yang dialirkan dari dadanya menyebabkan penglihatan Fan Ling secara bertahap kabur. Tepat saat dia akan pingsan, dia dengan paksa memutar kepalanya. Tatapannya melewati celah di hutan dan dia secara kebetulan melihat nyala api hijau di sebidang tanah kosong itu tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia juga mendengar 2 tangisan melengking yang menyedihkan. Di bawah penindasan mutlak api surgawi, kedua sesepuh yang satu terluka ringan sementara yang lain terluka parah. Tidak mungkin bertahan di tangan Xiaoyan yang kekuatannya tiba-tiba melonjak. Tubuh Fan Ling menabrak tanah dengan keras dan kelopak matanya terkulai perlahan. Dia samar-samar bisa melihat jubah hitam. Perlahan-lahan lewat di antara pepohonan dan berjalan ke arahnya. Mengikuti gerakan langkah kaki, api berwarna hijau di tubuh Xiaoyan secara bertahap menarik kembali ke dalam dirinya. Ki itu yang sebanding dengan Dowling yang kuat juga diam-diam ditarik pada saat ini. Sungguh tidak terduga bahwa kamu berhasil mempelajari salah satu perubahan di antara perubahan misterius 3 api langit. Hanya saja kamu masih belum mahir menggunakannya secara maksimal. Kalau tidak, kamu hanya akan sedikit lelah dan cedera seperti itu. Setidaknya tidak akan muncul. Suara Yaolao yang agak aneh terdengar di hati Xiaoyan. Dia merasa cukup terkejut bahwa Xiaoyan telah berhasil meraba-raba cara menggunakan api langit 3 perubahan misterius dalam waktu 1 bulan. Xiaoyan pun mengangguk sedikit, mengembalikan Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya dan menurunkan tubuhnya untuk melepaskan cincin penyimpanan di jari Fan Ling. Setelah itu dia dengan cepat mencari di dalamnya dan mengeluarkan kotak batu giok yang dingin. Mulut Xiaoyan terasa agak kering saat dia menatap kotak batu giok dingin di tangannya yang nilainya bisa disebut menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, jantungnya juga mulai berdebar kencang saat ini. Setelah dia menghirup udara dalam-dalam, Xiaoyan tidak membuka kotak batu giok yang dingin. Sebagai gantinya, dia melemparkannya ke cincin penyimpanannya sendiri. Setelah itu dia mulai membalik bagian dalam cincin penyimpanan dengan liar. Sesaat kemudian, sebuah fragmen peta kuno melintas dan muncul. Ketika dia membuka fragmen peta, garis-garis yang dikenalnya serta setengah dari gambar iblis dan unik itu muncul di depan mata Xiaoyan. Akhirnya aku mendapatkan itu. Xiaoyan memegang fragmen peta saat kegembiraan melonjak ke wajahnya.
Dia dengan hati-hati menyimpan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya dan menghela nafas panjang. Anak kecil, cepatlah dan pergi. Aku merasakan Qi Fan Lao. Xiaoyan baru saja menyimpan fragmen peta ketika suara Yao Lao terdengar mendesak. Namun saat dia hendak berbalik, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia berbalik sekali lagi dan dengan kejam memukul kepala Fan Ling. Hanya ketika dia mendengar suara tulang pecah, dia merasa benar-benar yakin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu ke dalam hutan lebat. Sekitar 10 menit setelah Xiaoyan menghilang, sosok berwarna merah melintas di langit bagian hutan pegunungan ini. Sesaat kemudian tubuhnya tampak tiba-tiba memegang saat dia menatap sebidang tanah yang kosong. Ekspresinya sangat gelap dan dingin saat dia menatap mayat di tanah kosong. Bayangan merah melintas dan turun mendarat di tanah yang kosong itu. Akhirnya matanya menyusut ketika mereka berhenti pada mayat lebih dari 10 orang yang pakaiannya memiliki tengkorak yang dijahit di atasnya. Suara berderit muncul saat dia mengepakkan tinjunya dengan erat. Tatapan sosok merah menyapu mayat di semua tempat, tetapi dia tidak menemukan mayat yang ingin dia temukan. Bayangan merah tiba-tiba berhenti di dalam hutan lebat, seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat mayat di tanah. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ganas dengan wajah yang pucat. Setelah meraung beberapa saat, raungan itu akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Fan Lao buru-buru berjalan mendekati mayat Fan Ling. Kilatan darah semakin pekat di tangannya saat dia menutupi kepala Fan Ling. Mengikuti tanda darah bersinar, setetes darah cair yang aneh tiba-tiba mulai merembes keluar dari bagian belakang kepala Fan Ling dan akhirnya muncul di depan Fan Lao. Wajah Fan Lao dipenuhi dengan permusuhan yang dingin dan gelap. Dia melambaikan tangannya dan darah cair pecah, berubah menjadi layar darah yang kecil. Di dalam layar darah itu, sesosok manusia yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api berwarna hijau sebagian muncul. Namun karena layar darahnya terlalu tipis, Fan Lao tidak dapat melihat dengan jelas sosok manusia itu. Layar darah berlanjut selama setengah menit sebelum tiba-tiba pecah. Makam kerangka hitam, bagus. Fan Lao perlahan menekuk tubuhnya dan membawa mayat Fan Ling. Setelah itu dia berjalan keluar dari hutan lebat dengan ekspresi redup. Suara itu yang dipenuhi dengan begitu banyak permusuhan sehingga menyebabkan orang-orang bergidik perlahan bergema di tempat itu. Tidak peduli siapa itu, selama aku mencari tahu siapa yang melakukan ini, aku pasti akan membuat dia menderita rasa sakit karena dagingnya dipotong oleh 10.000 pisau. Xiaoyan yang melarikan diri setelah membunuh kelompok Fan Ling dan mendapatkan harta karun itu, hanya bisa menyembunyikan Qi-nya dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak ditemukan oleh Fan Lao yang marah selama perjalanannya. Setelah seharian dan malam melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, Xiaoyan akhirnya melemparkan kota tanah hitam ke kejauhan. Dia memulihkan energinya setelah beristirahat sepanjang malam. Kali ini Xiaoyan seperti burung kenari dengan hadiah jauh melebihi apa yang dia harapkan. Awalnya dia hanya ingin mendapatkan fragmen peta itu. Sangat tidak terduga bahwa kelompok Fan Ling mengambil inisiatif untuk membantunya merebut harta unik lainnya, seperti pil naga misterius Yin dan Yang dan gerakan 3000 petir. Kedua harta ini yang menciptakan riak yang cukup luar biasa, bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douqi, telah mendarat di tangan Xiaoyan dengan cara yang agak lucu. Tangannya bergetar dan sebuah fragmen peta muncul di telapak tangannya, mengetuk jari dengan lembut pada cincin penyimpanannya. Fragmen peta lain yang sedikit lebih besar dan dua fragmen peta lainnya yang telah dipisahkan dari satu peta oleh Hai Bodong di waktu lain muncul. Tangannya dengan hati-hati menyatukan 3 fragmen peta dan kemudian mengamati sudut kiri bawah yang hilang. Dia tidak bisa menahan tawa pelan saat sangat tidak terduga bahwa hanya dalam waktu 3 tahun, 3 fragmen peta yang telah tersebar ke lokasi yang tidak diketahui di benua itu telah mendarat di tangannya. Harus dikatakan bahwa dia sangat beruntung. Beruntung bahwa aku pertama kali mendapatkan fragmen peta yang memiliki gambar api iblis pemurnian lotus di atasnya. Jika tidak, kemungkinan guru tidak akan berpikir untuk menggabungkan fragmen peta ini dengan Purifying Lotus Demon Flame yang berada di peringkat ketiga pada Heavenly Flame Ranking. Jika kita tidak tahu latar belakang peta yang tepat, bahkan jika kita bertemu dengan fragmen peta yang sama di tempat lain, kemungkinan besar kita tidak akan bertindak seperti ini sekarang, mempertaruhkan bahaya, dikejar dan dibunuh oleh orang yang kuat, Dou Huang dan faksi besar untuk merebut fragmen peta ini, ujar Xiaoyan. Mata Xiaoyan mantap langsung ke kotak giok yang dingin, tenggorokannya sedikit berputar. Jantungnya yang semula sudah tenang, sekali lagi mulai berdebar kencang. Kekuatan mentalnya menjadi jauh lebih lemah di depan harta unik semacam ini. Tangannya perlahan mengangkat penutup hingga tercipta celah kecil, seutas cahaya kemasan melesat keluar dari dalamnya.
Ketika dia melihat ini, dia dengan cepat menutupnya lagi. Sikapnya yang berhati-hati itu seolah-olah dia takut itu akan menarik orang yang kuat. Lagi pula di bawah daya pikat harta karun setinggi langit seperti pil naga misterius Yin dan Yang, kemungkinan besar banyak orang selain sangat sedikit orang kuat yang kelasnya telah mencapai tingkat tertentu, atau orang yang tidak punya keinginan akan kesulitan menyembunyikan keserakahan di hati mereka dan langsung membunuhnya untuk merebut harta karun itu. Konsumsilah, tidak aman untuk membawanya bersamamu, ujar Yao Lao samar terdengar dari dalam hati Xiaoyan. Apa? Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Aku bilang konsumsi, pil naga misterius Yin dan Yang ini. Yao Lao hanya bisa mengulangi perkataannya ketika dia melihat Xiaoyan tampak seolah-olah pikirannya kosong. Di sini, wajah Xiaoyan tercengang, ini adalah pil obat tingkat 7. Dia seharusnya mengkonsumsinya di tempat ini yang tidak bisa dianggap aman. Ketika dia mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris di sebelumnya, dia harus menemukan tempat yang aman di mana tidak ada yang akan mengganggunya untuk memperbaiki kekuatan obat dengan benar. Jangan mengatakan omong kosong lagi, makanlah itu. Yao Lao mendesak dengan tidak sabar. Xiaoyan tertawa pahit dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan hati-hati mengangkat penutup kotak batu giok yang dingin. Pada saat kotak itu dibuka, dia tiba-tiba menutupinya dengan telapak tangan. Setelah itu Douki yang berwarna hijau melonjak keluar dan menghalangi cahaya kemasan yang akan menembak ke langit. Cahaya kemasan berkeliaran di permukaan pil naga misterius Yin dan Yang di tangannya. 2 naga ilahi kecil berwarna emas berulang kali beredar di dalam pil. Raungan naga samar merembas keluar dari pil obat. Jika seseorang mendengar dengan seksama, raungan naga kecil itu sepertinya menyembunyikan kekuatan magis yang aneh. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga ketika dia melihat pil naga misterius Yin dan Yang sekali lagi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan suara aneh yang bisa menyebabkan jiwanya kesurupan sejak awal pelatihannya. Dia pun menghirup udara dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba memasukkannya ke dalam mulut. Sebelum dia sempat mengunyah, pil emas itu sudah berubah menjadi aliran panas, bergerak di sepanjang tenggorokannya dan mengalir ke tubuhnya. Aliran panas yang bergelombang itu seperti banjir yang menyerbu ke dalam tubuhnya dari segala arah. Xiaoyan dengan erat mengatupkan giginya dan buru-buru duduk bersila menunggu saat efek obat akan meletus. Tidak lama setelah Xiaoyan duduk bersila, penguapan yang diharapkan dari efek obat tidak muncul. Aliran panas yang bergelombang seperti air banjir itu seperti aliran air yang akan memasuki spons, perlahan-lahan menghilang di dalam tubuhnya sampai benar-benar menghilang. Mata Xiaoyan yang awalnya tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Dia melihat ke atas dan ke bawah tubuhnya. Tidak ada aktivitas sedikit pun yang terjadi. Mulutnya tanpa sadar berkedut ketika dia berkata dengan suara yang tidak nyaman, "Guru, jangan bilang padaku bahwa pil naga misterius Yin dan Yang sialan ini palsu. Mengapa tidak ada reaksi sedikit pun?" "Reaksi apa yang kamu inginkan?" Cahaya kemasan bersinar terang di seluruh tubuhmu, kemudian memberimu rasa sakit yang luar biasa sehingga kamu lebih baik mati, seperti pil obat lain yang telah kamu konsumsi sebelumnya. Dia tanpa daya berkata, setidaknya harus ada semacam kejadian yang terjadi. Hasil dari mengkonsumsi pil naga misterius Yin dan Yang sama seperti meminum secangkir air putih. Bagaimanapun juga pil obat tingkat 7. Bukankah juru lelang mengatakan selama pameran lelang, pil naga misterius Yin dan Yang ini bukan pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Kegunaan terbesarnya adalah untuk berdiri setelah patah. Kekuatan obat itu telah menembus ke dalam tubuhmu. Jika kamu memasuki persimpangan antara hidup dan mati di masa depan, dan cukup beruntung untuk mengaktifkannya, kamu secara alami akan dapat memperoleh manfaat yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Untuk saat ini, perlakukan saja seolah-olah kamu telah meminum secangkir air. Ketika Yao Lao melihat ekspresi tertekan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sedikit konyol saat dia berbicara. Jangan bilang bahwa tidak ada manfaat sedikit pun saat ini. Xiaoyan sedikit lega saat dia berdiri dari tanah. Namun dia masih agak tidak mau menerima situasi saat dia bertanya sekali lagi. Itu tidak sepenuhnya begitu. Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum berbicara setelah beberapa waktu. Pil naga misterius Yin dan Yang ini telah mencapai tahap di mana pil telah mengumpulkan roh. Selain itu, item yang digunakan untuk memperbaikinya adalah inti monster dari tubuh 2 peringkat 6 naga jenis bintang ajaib yang belum mati selama lebih dari 7 hari. Oleh karena itu mengandung aura naga yang tipis. Ini juga mengapa naga yang mengaum dari dalam pil obat akan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah rohnya bergetar.
Setiap orang yang memiliki keberuntungan dan yang telah mengkonsumsi pil naga misterius Yin dan Yang akan memiliki peluang kecil untuk menerima aura naga tipis ke dalam tubuh mereka. Namun kemungkinan ini terjadi cukup rendah. Angin Zunze guling bahkan tidak mendapatkan sedikit pun dari kemampuan ini dari pil naga misterius Yin dan Yang. Ketika dia mencapai titik ini, Yao Lao tiba-tiba berkata, "Jika kamu ingin mencoba, kamu dapat berulang kali mengedarkan Doqi di tubuhmu. Jika ada energi aneh yang terpisah dari Doqi saat Doqi diputar dengan cepat, itu berarti aura naga tipis di dalam pil naga misterius Yin dan Yang telah diwarisi olehmu." Apa manfaatnya setelah seseorang memiliki aura naga? Xiaoyan ingin tahu bertanya. Jika kamu memiliki aura naga tipis itu, yang kamu butuhkan hanyalah mendapatkan gulungan berisi teknik Do tipe serangan suara. Ketika kamu akan bertarung dengan orang-orang di masa depan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang semangat lawan sampai dia terganggu, tidakkah kamu akan mendapatkan keuntungan besar dari mereka? Dalam pertempuran antara yang kuat, bahkan sepersekian detik bisa menentukan kemenangan dan kekalahan. Apalagi gelombang suara yang mengandung aura naga memiliki daya mematikan yang sangat besar terhadap tubuh spiritual. Jika kamu bertemu tubuh spiritual yang kuat di masa depan, ini adalah langkah pembunuhan terhadap mereka. Jika tidak, kamu akan merasa terlalu dibatasi. Lagi pula, kamu tidak memiliki serangan energi aneh dari Hall of Souls, ujar Yao Lao. Mata Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cerah ketika dia mendengar kata-kata ini. Kristal Do di dalam pusaran tubuhnya memancarkan sedikit getaran, gumpalan Doqi berwarna hijau, segera melonjak dan akhirnya mulai melesat melewati jalur Qi-nya seperti air yang berderap. Saat kecepatan Doqi beredar dari dalam tubuh secara liar dan tiba-tiba menjadi jauh lebih intens. Doqi berwarna hijau yang kuat telah berubah menjadi kabut samar di dalam permukaan tubuh Xiaoyan yang menyelimuti tubuh di dalamnya. Bertahanlah sebentar, Yao Lao buru-buru berkata ketika dia merasakan wajah Xiaoyan yang sedikit bengkok. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada keseriusan dan antisipasi dalam tambahan suaranya. Tangan Xiaoyan mulai sedikit gemetar saat ini. Beberapa saat kemudian, rasa sangit yang berdenyut tiba-tiba menjadi lebih intens. Akhirnya dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Namun pada saat Xiaoyan telah mencapai batasnya, Doqi yang berputar dengan cepat di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gumpalan energi aneh dan tidak biasa akhirnya dibuang. Setelah gumpalan energi aneh dan tidak biasa ini dibuang, pada saat ini energi aneh menerobos dengan paksa. Gelombang suara yang unik mengandung sesuatu yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar, keluar dengan raungan dahsyat dari tenggorokan Xiaoyan. Di bawah raungan yang menindas ini, gunung-gunung di mana auman binatang ajaib awalnya kadang-kadang terdengar, turun ke dalam keheningan yang menakutkan. Kamu memang orang yang beruntung. Sungguh tidak terduga bahwa kamu bisa mewarisi aura naga itu. Jika Guling mengetahuinya, aku khawatir matanya mungkin akan memerah karena cemburu. Bisikan lembut Yao Lao perlahan terdengar saat dia merasakan gelombang suara aneh yang keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.